Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Ya. Jadi selama sampai nanti tanggal 25 Januari ya, diadakan di Kota Semarang itu PSBB. Ya. Pembatasan sosial berskala besar. Jadi tidak boleh atau dibatasi aktivitas kalian di luar rumah. Salah satunya di sekolahan juga dibatasi. Jadi untuk kegiatan apapun ya yang membutuhkan kamu untuk datang ke sekolah, salah satunya untuk mengumpulkan tugas, biasanya setiap hari Senin, diganti pengumpulan tugasnya melalui grup, melalui WA ataupun melalui Google Form. Ya, kemarin sudah ada beberapa anak yang melaksanakannya ya. Nanti akan Pak Rara tunjukkan siapa saja yang sudah mengumpulkan atau yang belum. Ya, semuanya ada di sana. Seperti itu ya. Oke. Pembelajaran hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Ya, tentang hak dan kewajiban kamu. Hak dan kewajiban seorang warga negara. Ya, Lara ulangi sedikit ya. Nah, yang pertama yaitu tentang hak. Ya, tentang kewajiban. Ada yang namanya pengemban atau orang yang harus melaksanakan kewajiban tersebut. Contohnya di sini ada orang tua dan anak. Sebentar, ada yang baru bergabung. Ya. Orang tua punya kewajiban ya. Yang pertama, contoh ya ini, memberikan biaya pendidikan bagi kamu, menyediakan tempat tinggal, memberikan waktu bermain untuk kamu ya, memberikan perlindungan, memberikan nama, identitas bagi kamu, memberikan kesamaan hak pada semua anak-anaknya. Yang berikutnya, orang tua juga memiliki yang namanya hak. Hak itu apa toh? Hal atau sesuatu yang wajib diberikan jika sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Apa haknya? Yuk, dihormati oleh semua anggota keluarga, disayangi oleh anak, ya, dilaksanakan nasihatnya. Itu ya. Nah, sekarang kamu ya, kewajiban kamu sebagai anak di rumah apa saja? Membantu orang tua, membantu apapun itu. Ya. Yang kedua yaitu menghormati orang tua, wajib menghormati orang tua. Menaati peraturan yang dibuat orang tuamu. Ya, tidak bisa seenaknya sendiri, kamu itu masih tanggungan orang tua. Minta tolong mikrofonnya yang lupa dimatikan dulu. Ya, tidak kemeresek. Ya. Selanjutnya, menyayangi adik. Menghormati orang, menyayangi orang tua, menghormati kakak. Mengerjakan tugas di rumah. Tidak menyakiti orang tua. Tidak merusak barang di rumah. Membereskan kamarmu. Nah, kewajiban ini yang penting juga. Kamu sudah melaksanakan belum? Sekarang pertanyaannya seperti itu. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, mulai sekarang kewajiban-kewajibanmu ini ya dilaksanakan. Ya, ini kewajiban kamu sebagai anak. Kewajiban sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan untuk memperoleh suatu hak. Nah, hak kamu apa di rumah? Nah, mendapat kasih sayang dari orang tua, disayangi bapak ibu, mendapatkan perlindungan dari orang tua,
mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Ya. Kamu memperoleh seragam yang kamu pakai sekarang itu adalah salah satu dari hak kamu. Bentuk bahwa orang tuamu melaksanakan kewajibannya. Ya itu apa salah satunya kewajiban orang tua apa? Menyayangi anak atau memberikan biaya pendidikan tadi di awal ini. Ya. Membelikan buku atau mendapat buku itu juga salah satu hak kamu. Nah, ini masih itu ya, ini masih kewajiban dan hak di rumah. Nah, kemudian yang terakhir ada apa ini? Hak kamu mendapatkan pendidikan atau disekolahkan oleh orang tua. Nah, ya. Kamu berhak mendapatkan pendidikan. Ya. Tidak boleh yang namanya orang tuamu ya memerintahkan kamu sebagai untuk bekerja mencari uang. Ya. Tugas kamu ya saat ini sebagai pelajar adalah apa? Belajar memperoleh pendidikan. Nah, makanya itulah kenapa sekarang ini sekolah ya khususnya sekolah negeri itu diberikan sekolah gratis. Zaman dulu masih bayar, zamannya Pak Rahmat ya 1 bulan 50.000. Enak ya. Kamu sekarang gratis, buku ya dikasih. Buku paket atau dipinjami zaman dulu apa? Buku ya beli sendiri. Beli buku paket, buku LKS, buku tulis. Ya, kamu cuma perlu tambahan apa? Buku tulis toh. Ya, seperti itu. Ini adalah kewajiban dan hak di rumah. Oke. Nah, selanjutnya kewajiban dan hak di sekolah. Nah, pengemban atau yang melaksanakan kewajiban ya adalah guru dan siswa. Contohnya hanya 2 ini. Walaupun sebenarnya yang ada di sekolah itu kan bukan cuma guru dan siswa. Ada kepala sekolah, ada tenaga kebersihan ya dan lain-lain ya. Kita contohnya hanya 2, guru dan siswa. Guru kewajibannya apa? Pak Rahmat misalnya kewajibannya apa? Oh, melaksanakan proses pembelajaran. Nah, Pak Rahmat sekarang ini ngajari kamu melaksanakan pembelajaran juga. Ini adalah pelaksanaan kewajiban yang dilaksanakan oleh Pak Rahmat. Salah satu contohnya ya. Yang kedua, bertindak objektif, tidak diskriminatif. Tidak boleh diskriminatif. Diskriminatif itu apa? Membeda-bedakan. Oh, anak ini dengan anak ini Pak Rahmat tidak adil. Seperti itu tidak boleh. Pak Rahmat lebih senang bantu yang ini, itu tidak boleh. Berarti Pak Rahmat tidak melaksanakan kewajiban kalau seperti itu. Semuanya Pak Rahmat sama anak-anak Pak Rahmat ya. Tidak ada bedanya. Mau 6A, 6B sama. Ya. Kalau kamu bertanya pasti dijawab. Pak Rahmat nak takut, aku takut atau dijawab. Tidak ya. Semua siapapun tanya tetap dijawab. Yang berikutnya menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan. Guru wajib mengikuti atau menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan. Nah, ini ada aturan tidak boleh ke anak-anak ke sekolah ya wis Pak Rahmat manut. Ya, ora oleh ya wis ora oleh. Ya. Kamu tetap disuruh, oh peraturan dari negara, anak-anak tidak boleh datang ke sekolah karena bahaya COVID. Ya wis nggak boleh ya udah. Kita cari cara yang lain pembelajarannya. Ya. Masih ada banyak cara yang lain ya, seperti itu. Kemudian kewajiban Pak Rahmat yang berikutnya adalah mendidik siswa, ngajari kowe ndi sing bener, ndi sing salah. Ora mau ngajari matematika tok 1 tambah 1 2, wah pintar kowe nek koyo ngono. Ya. Tapi juga ngajari kamu mana yang betul, mana yang salah. Nah, hak yang dimiliki oleh guru misalnya dihormati oleh siswa. Sudah belum kamu menghormati Bapak Ibu gurumu? Nah. Ya, kemudian disayangi oleh siswa. Dipatuhi nasihatnya, dihargai oleh siswa ketika menjelaskan pelajaran. Dihargai oleh siswa ketika menjelaskan pelajaran. Kalau kue nyoret-nyoret, itu namanya menghargai enggak? Enggak, ya. Itu namanya enggak menghargai. Oke ya, jangan diulangi lagi berikutnya ke depannya. Selanjutnya, kewajiban siswa, kue berarti. Yang pertama, kewajibanmu taat kepada guru.
Ya, bertanggung jawab terhadap kebersihan, keamanan dan ketertiban sekolah. Makanya kamu dibuat tugas piket. Makanya dibuat peraturan, tidak boleh terlambat. Masuk sekolah bel jam sekian. Nah, ya udah itu peraturannya. Ya kamu harus apa? Menaati. Itu kewajiban kamu untuk menaati peraturan. Membuang sampah ke tempat sampah itu juga namanya menaati peraturan. Membantu kelancaran pembelajaran di kelas. Kalau kamu rame sendiri ya itu namanya apa? Mengacaukan toh, mengacaukan. Kemudian menjaga nama baik diri, sekolah, guru dan teman. Melengkapi diri dengan keperluan sekolah, menaati peraturan, memakai seragam sekolah, memberikan keterangan ketika tidak masuk sekolah. Kemudian kewajiban yang terakhir mengikuti pembelajaran di sekolah. Sudah belum melaksanakan? Alhamdulillah ya. Hari ini yang sudah mengikuti Zoom, para materi semuanya pakai seragam. Nah, ini adalah salah satu bentuk kamu menaati atau melaksanakan kewajibanmu. Ya, sebagai seorang siswa memakai seragam sekolah ketika pelajaran tentunya. Bukan kamu kok dulan yang lapangan nganggo seragam sekolah. Ya, itu namanya apa? Kamu tidak melaksanakan ini, menjaga nama baik diri sekolah. Ya, seperti itu. Nah, hak kamu sekarang, hak kamu sebagai siswa. Yang pertama mendapatkan pelajaran. Mendapatkan nilai. Menggunakan fasilitas sekolah. Mendapatkan perlindungan dan mendapatkan kasih sayang. Nah, hak ini ya tadi apa? Diperoleh ketika kamu sudah melaksanakan kewajiban. Contohnya mendapatkan nilai, misalnya. Ya, pengen mendapatkan nilai yang bagus, berarti kamu harus melaksanakan kewajiban apa? Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru dengan baik. Ya, itu cara nih, salah satu contohnya. Ya, ini adalah contoh dari pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Ya, nah sekarang kalau sebagai ya kewajiban kamu ya sebagai warga negara dalam masyarakat ya, kewajibannya apa aja? Ini ada banyak sekali. Membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan, ya, menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan masyarakat. Contohnya apa kemarin? Siskampling atau poskampling diadakan seperti itu. Menjaga dan merawat fasilitas-fasilitas umum di masyarakat. Fasilitas umum, contohnya taman. Ya kamu lihat taman, kamu lihat ada tempat-tempat yang sudah dibuat dengan bagus kok dicoret-coret menggunakan pilok. Sering ya kamu lihat kadang seperti itu. Itu namanya merusak, ya, merusak fasilitas umum. Itu adalah sifat yang salah atau perbuatan yang salah, tidak melaksanakan kewajiban kamu untuk apa ini? Salah satunya menjaga fasilitas umum. Kemudian kewajiban kamu ya dalam masyarakat dan negara, wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Ini nanti kalau kamu sudah bekerja, kamu wajib membayarkan yang namanya pajak. Pajak itu nanti dipakai untuk apa toh Pak? Pajak itu nanti dipakai untuk membangun negara. Negara iso gawe dalan tol itu duitnya sapa? Iso gawe jembatan itu duitnya sapa? Ya itu duit uangnya warga negara Indonesia yang dipakai untuk bangun seperti iso bangun gedung. Kota Semarang iso gawe apa itu? Kalau di jembatan banjir kanal itu air mancur menari, wah keren sekali kan. Itu bagaimana? Pakai uangnya siapa? Uangnya apa yang tidak? Ya, itu uangnya ya masyarakat Semarang. Ya, yang dipakai, yang diatur oleh pemerintah Kota Semarang sehingga Kota Semarang jadi lebih indah.
Lanjut, setiap warga negara wajib membela dan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Negara Indonesia saat ini damai, ya, tapi kan kita tidak tahu ke depannya. Ya, apakah bisa saja nanti terjadi yang namanya peperangan lah. Nanti ya, ketika ada peperangan itu yang bertugas sebenarnya itu bukan cuma TNI dan Polri saja. Ya kamu juga ikut berjuang untuk menjaga atau mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Setiap warga negara wajib melindungi, menghargai, menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM. Tidak boleh yang namanya contohnya merendahkan orang lain. Itu adalah salah satu contoh dari pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang paling tinggi itu apa? Membunuh. Nah, ya, makanya setiap warga negara tidak boleh melakukan pelanggaran HAM karena sanksinya atau hukumannya akan sangat berat. Yang berikutnya, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk taat, tertib, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap warga negara wajib turut serta dalam membangun bangsa dan tanah air agar menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Ya, ini kewajiban sebagai warga negara. Nah, selanjutnya hak. Hak sebagai warga negara atau hak dalam masyarakat dan negara mendapatkan bantuan atau pertolongan dari tetangga. Yang namanya tetangga jejeran. Rumahmu sama rumah tetangga sebelahmu itu harus saling tolong menolong. Ya, tidak boleh diam-diaman. Kalau tetanggamu terkena musibah ya dibantu. Ya biar apa ya, besok misalnya kamu kok kena musibah ya dibantu. Pengen enggak? Seperti itu. Ya. Yang kedua, mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Hak umum berikutnya menggunakan fasilitas-fasilitas umum di masyarakat. Kamu boleh pakai jalan itu. Orang ana wong sing iso nglarang-larang kowe. Ora entuk nganggo dalan iki, dalane mbahmu kok. Ora entuk ngono. Itu dalane mbahku ora ono ngono sing ngaku seperti itu. Ya. Jalan punyamu juga. Ya. Kemudian setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ya, sudah diatur dalam undang-undang berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Gratis sekolah contohnya. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak peduli kamu orang kaya, orang miskin, ya, kamu punya derajat yang sama. Oh, tidak boleh. Kalau orang kaya kok hukumannya lebih ringan, tidak boleh seperti itu. Mau orang kaya, mau orang miskin, sama-sama mencuri, ya hukumannya ya sama. Harus sama. Tidak boleh. Ini kok orang kaya hukumannya cuma sebentar. Oh, orang miskin hukumannya sangat tinggi. Tidak boleh seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, setiap warga negara berhak memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Tidak ada yang bisa maksa kamu untuk memeluk agamamu. Woi, kudu pindah agama seperti itu misalnya. Tidak ada yang seperti itu. Ya, tidak boleh dan tidak akan diizinkan. Ya, tinggal 10 menit, Pak Rahmat akan kirim linknya. Silakan. Ini nanti bisa kamu klik ya. Kirimnya di WA atau Di Zoom grup chat itu kamu bisa lihat. Pak Rahmat sudah ngirim. Sudah, bisa dilihat. Ada link itu. Silakan kamu klik. Pak Rahmat berikan waktu 1 menit untuk absen ya. Kalau yang tidak bisa atau tidak mudeng nanti bisa WA Pak Rahmat ketika pembelajaran selesai. Mesti kirimnya kan absen, dalam absen.
Gimana? Bisa enggak? Sudah, Pak. Ya, kalau yang enggak bisa, misalnya Vika enggak bisa, bingung. Ya, nanti kamu WA Pak Rahmat. Itu ya. Bisa absen. Atau kelas nama kalau bingung nanti bisa WA Bu Alifa. Bu, saya tadi ngikuti Zoom, tapi absennya enggak mudeng. Minta tolong kirim link. Ya, nanti bisa ngubungi Bu Alifa. Ya, ada yang mau tanya? Pak, saya nggak bisa diisi ya, Pak? Ya, sebentar. Suaranya enggak jelas. Punya saya nggak bisa diisi, Pak. Ini siapa yang ngomong? Saya Nova. Nova. Enggak bisa diisi kenapa? Yang tulisan namanya itu Pak Pencet nggak bisa, Pak. Tulisan nama dipencet enggak bisa. Almera bisa? Bisa, Pak. Ya, coba nanti dicoba lagi ya, Mas ya. Kalau masih enggak bisa nanti ngubungi Pak Rahmat. Oke? Mungkin browser di error, Pak. Ya, kadang Ya. seperti itu. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi, tidak ada orang atau siapapun yang berhak apa ngatur-ngatur kamu dalam memilih agama misalnya. Bebas, tidak boleh ada yang memaksa. Bahkan jika ada yang memaksa, bisa dihukum penjara. Seperti itu ya. Ada aturannya, ada undang-undangnya. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya. Kamu nanti ketika bekerja atau sudah dewasa berhak mendapatkan pekerjaan. Ya, walaupun sampai sekarang kadang masih ada orang yang pengangguran, tapi yang namanya negara tetap berusaha apa? Mencarikan warga negaranya lapangan kerja. Seperti itu ya. Makanya kamu sendiri bersiap-siap, harus bersiap-siap juga. Oh, tidak boleh yang ngusuk bonus dator karena negara pekerjaan tidak seperti itu. Kamu tetap berusaha sebaik mungkin, caranya apa? Belajar. Dan besok bisa mendapatkan pekerjaan sesuai yang kamu harapkan. Oh, aku pengen jadi misalnya peguru. Aku pengen jadi tentara. Aku pengen jadi apa? Astronot atau apapun silakan itu. Ya. Kamu tapi tetap harus berusaha. Setiap warga negara berhak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Ya, dimanapun kamu pergi, bahkan ke luar negeri sekalipun, misalnya jadi TKI di luar negeri, kamu tetap mendapatkan perlindungan negara. Tidak mungkin kamu dibiarkan. Misalnya, Pak Rahmat atau pergi ke luar negeri, ya, selama bertahun-tahun, ya, tidak pernah ada kabarnya. Nanti negara akan mencari. Tuh, dito kini jenenge Rahmat. Jari ini lunga ning Singapura misalnya, kok wonge ora tau ketok, ora tau laporan. Kalau di luar negeri setiap tahun harus laporan ke kedutaan besar. Ora tau laporan, ning dito ki Rahmat isih urip apa wis ora ono, digoleki. Ya. Mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Yang berikutnya, dampak tidak melaksanakan kewajiban. Apa dampaknya? Kita tidak akan mendapatkan hak. Ya, kewajiban kita akan menumpuk. Terjadi keributan, tercipta rasa tidak aman dan saling curiga. Ada rasa tidak aman, ada ketakutan. Oke, misalnya contoh, kamu ya, tidak melaksanakan kewajibanmu, misalnya apa? Mengumpulkan tugas. Takut tidak kamu? Wah, kok aku dikasih biji Pak Rahmat pora. Aku naik kelas pendak. Kan ada kadang ketakutan seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara nih? Ya sudah, kerjakan. Laksanakan tugas-tugasmu itu dengan sebaik mungkin. Ya. Jadi kamu tenang perasaan kamu. Ora doya-oya Pak Rahmat. Ya, seperti itu. Ini adalah dampak tidak melaksanakan
kewajiban. Nah, besok masih ada juga tentang dampak tidak melaksanakan hak juga ada. Ya. Untuk yang berikutnya Pak Rahmat akan tampilkan sebentar. Beberapa nama yang kemarin sudah mengumpulkan tugas-tugas ya dari kelas 6A maupun kelas 6B. Ini ya, yang sudah mengumpulkan tugas. Bisa kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Ais, Akila, Atta, Kelihatan, Pak. Alfira, ya. Akila, Sabrina, Fido, Isnaini, Almaira, Atik, Naufa, Maida, Muhammad Nur Septian, Anindya Julia Firta, Atikah, Guntur, Lutfi Hakim, Linda, Fafa, Dava, Danang, Farel, Vika, Berlian. Ya, Farel 2 kali kok ini. Sekali aja absennya ya. Absen apa itu? Tugas kemarin, maaf, ini bukan absen. Kemudian Anissa, Valeh, Aryani, Fahmi Idris, Gladys, Kaila, Helsa, Azahra, Vika, Talita, Fata, Akila, Septi, Dani, Nail, Aulia, Nia, Rangga, Alex. Ya, hanya 48. Ini tapi ada yang double-double. Ya. Itu yang sudah mengumpulkan tugas. Yang sudah Agama sama tema, Pak. ya, maksudnya apa? Nggak dengar, pelan-pelan ngomongnya. Itu tugasnya saya yang saya kumpulkan udah agama sama tema jadi satu, Pak, di situ. Ya, tidak apa-apa ya. Yang penting sudah mengirimkan ya. Jadikan satu, memang Pak Rahmat mintanya kemarin. Ya, untuk hari ini Mas Arik itu tidak pakai seragam, Mas. Pertemuan berikutnya pakai seragam. Mas Arik Nasrullah ya. Pakai seragam. Ya, Iya, Pak. pakai seragam, pahami ya. Ini yang sudah mengumpulkan tugas kemarin. Yang sampai hari ini, misalnya kamu ngikuti Zoom hari ini tapi kok belum mengumpulkan tugas, Pak Rahmat berikan waktu sampai jam 12. Silahkan. Yang belum absen dan yang belum absen mengumpulkan tugas ini silahkan segera mengumpulkan tugas. Pak Rahmat tunggu sampai jam 12. Lebih dari itu dianggap tidak mengumpulkan. Berarti kamu tidak melaksanakan apa? Kewajibanmu. Tak boleh mengumpulkan tugas ke sekolahan. Ya, 6B mengumpulkan tugas yang pertama lewat WA, terus nanti Pak Rahmat kirimkan link kemarin ya, seperti itu ya. Ya, cukup ya. Waktunya habis. Jika waktunya mau habis ya, 1 menit ini. Nanti silakan yang mau bertanya selanjutnya, silakan bertanya lewat WA ya. Ini sebentar lagi terputus soalnya ini. Itu ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya.